Desa Kalinyamat, sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Wonosobo, dikenal dengan suasana sejuknya. Hamparan sawah, jalanan sempit berliku, serta deretan rumah-rumah sederhana berdinding kayu menjadi pemandangan sehari-hari. Warganya hidup damai, saling mengenal satu sama lain. Setiap malam, apalagi selepas musim panen, kegiatan ronda malam menjadi rutinitas yang tak pernah dilewatkan. Bukan hanya demi menjaga keamanan, tapi juga untuk menjaga keakraban antar warga. Malam itu, seperti biasa, Pak Suryo, seorang pria parubaya berusia sekitar 55 tahun, bersiap untuk tugas ronda. Dengan mengenakan jaket tebal dan membawa senter kecil, ia berjalan pelan menuju pos ronda yang berada di pertigaan jalan dekat balai desa. Angin malam berhembus dingin, membuat dedaunan kering berdesir di sepanjang jalan. Di pos ronda, Jamal dan Mas Joni sudah lebih dulu tiba. Jamal, pemuda 25 tahun, bertubuh agak kurus, sementara Mas Joni, pria berusia 30-an, terkenal ramah namun sedikit pendiam. Sebuah tungku kecil sudah menyala, menghangatkan tangan mereka bertiga. "Pak Suryo, telat nih," goda Jamal sambil menyodorkan segelas kopi hitam. Pak Suryo tertawa kecil. Namanya juga orang tua, jalannya udah kayak siput, balasnya sambil duduk di bangku kayu yang sudah usang. Malam itu terasa biasa, obrolan mengalir tentang harga gabah yang menurun, tentang rencana perbaikan jalan desa, hingga kabar burung soal pencurian motor di desa sebelah. Sesekali, mereka berkeliling menyusuri jalanan desa, mengetuk tiang listrik dengan tongkat kayu sebagai tanda keamanan. Sekitar pukul 11 malam, saat mereka tengah duduk santai, tiba-tiba muncul sosok pria berjalan pelan dari arah jalan besar. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, tampak jelas sosok tersebut mendekat. Tubuhnya tinggi, memakai jaket lusuh. Wajahnya setengah tertutup bayangan. Mereka bertiga refleks menoleh. "Sapri?" tanya Mas Joni, matanya membelalak heran. Sapri, tetangga mereka yang dikenal sebagai anak perantauan, berdiri di hadapan mereka. Usianya sekitar 35 tahun, tubuhnya kurus tapi masih tegap. Semua orang tahu, Sapri sudah pergi merantau ke Jakarta sejak 5 tahun lalu, bekerja di sebuah pabrik. Iya, aku baru aja sampai," jawab Sapri sambil tersenyum tipis. Pak Suryo mengernyitkan dahi, mencoba mengingat. "Kok nggak ada kabar, Pri? Biasanya kalau pulang suka bawain oleh-oleh." Sapri hanya mengangguk pelan. "Tadinya mau langsung ke rumah orang tua, tapi ya, sekalian jalan-jalan dulu. Malam-malam gini malah kangen sama suasana ronda," ujarnya. Suaranya berat dan terdengar sedikit serak. Jamal langsung menyodorkan kopi hangat. "Ya udah, Pri, sekalian aja ikut ronda. Lumayan, tambah orang." Sapri menerima gelas itu, namun anehnya, ia hanya memegangnya tanpa pernah benar-benar meminumnya. Malam berlalu perlahan. Sapri ikut dalam obrolan mereka, meski lebih banyak diam dan mendengarkan. Setiap kali tertawa, tawanya terdengar pendek dan kaku, seolah dipaksakan. Pak Suryo beberapa kali merasa ada yang ganjil, tapi ia mengabaikannya. Mungkin Sapri kelelahan setelah perjalanan panjang, pikirnya. Saat patroli keliling desa, langkah Sapri juga tampak aneh. Kadang terlalu cepat, kadang terlalu lambat, dan sesekali berhenti mendadak untuk menatap sesuatu dalam kegelapan. Jamal bahkan sempat bercanda, "Wah, Pri, kayak lagi ngintip maling aja." Sapri hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Menjelang pukul 2 dini hari, mereka semua kembali ke pos ronda. Suasana makin dingin. Sapri pamit pulang lebih dulu. Ia berjalan menjauh,
menghilang ke dalam kabut tipis yang mulai turun dari perbukitan. Pak Suryo menatap punggungnya menghilang, lalu bergumam, "Aneh ya, rasanya kayak bukan Sapri yang dulu." Jamal mengangguk, "Iya Pak, rasanya dingin, beda." Mas Joni juga merasakan hal yang sama, tapi ia memilih diam. Dalam hati kecilnya ada rasa tidak enak yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Namun, malam itu berlalu tanpa kejadian aneh lainnya. Mereka menyelesaikan ronda, lalu pulang ke rumah masing-masing ketika azan subuh mulai berkumandang dari masjid kecil di ujung desa. Pagi itu, sinar matahari menyapu jalanan desa Kalinyamat yang masih basah oleh embun. Burung-burung berkicau riang di pepohonan, sementara warga mulai beraktivitas seperti biasa. Menyapu halaman, membawa hasil panen, atau sekadar duduk-duduk di warung kopi dekat pertigaan. Pak Suryo, setelah tidur beberapa jam seusai ronda, berjalan ke warung Butina untuk membeli gula. Di sana, ia bertemu dengan Pak Kasman, salah satu sesepuh desa. "Pak Suryo, ronda aman semalam?" tanya Pak Kasman sambil menyeruput kopi hitam. "Aman Pak, tapi..." Pak Suryo ragu sejenak. "Ada yang aneh. Sapri, anaknya Bu Samin, tiba-tiba ikut ronda. Katanya baru pulang merantau." Pak Kasman mengerutkan alisnya. "Sapri, pulang? Bukannya belum ada kabar dari dia?" Pak Suryo mengangguk pelan. "Makanya saya juga heran." Obrolan itu membuat Pak Suryo semakin gelisah. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, seolah ada kabut tipis yang menyelimuti logikanya. Sementara itu, di tempat lain, Jamal tengah membantu ibunya mencabut rumput di kebun belakang rumah. Namun pikirannya terus melayang pada kejadian semalam. Senyuman Sapri yang kaku, caranya memegang gelas tanpa minum, tatapan kosongnya ke arah gelap. Semua itu menari-nari di benaknya. "Mal, kamu kenapa? Melamun terus," tegur ibunya. "Enggak Bu, cuma mikir Sapri," jawab Jamal sekenanya. Ibunya menghela napas. "Sapri, kemarin ibu dengar kabar dari Bu Samin. Katanya Sapri belum pulang, malah lagi nunggu kabar dari sana." Jamal tercekat. "Belum pulang?" "Iya, aneh kan?" Jamal tak berkata apa-apa. Hatinya mulai terasa berat, seolah ada tangan dingin yang mencengkeram dadanya. Malam berikutnya, mereka bertiga kembali bertugas ronda. Seperti malam sebelumnya, angin dingin berembus, membawa aroma tanah basah. Di pos ronda, Pak Suryo, Jamal, dan Mas Joni duduk melingkar di sekitar tungku kecil yang menyala. Tak lama, langkah kaki terdengar mendekat. Mereka menoleh bersamaan. Sapri datang lagi, dengan penampilan yang sama persis seperti malam sebelumnya. Jaket lusuh, celana jeans pudar, dan wajah yang tampak lebih pucat dari kemarin. "Hai," sapa Sapri pendek. Pak Suryo berusaha tersenyum. "Wah, Sapri rajin sekali. Masih jet lag dari Jakarta malah ronda." Sapri hanya tersenyum tipis, lalu duduk di sudut, sedikit menjauh dari tungku. Malam itu terasa lebih berat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun tungku terus menyala. Sapri kembali ikut patroli keliling, namun langkahnya lebih aneh. Kadang berhenti mendadak, kadang berjalan sangat pelan, seolah-olah mendengarkan sesuatu yang tidak bisa mereka dengar. Saat melewati rumah kosong milik Pak Darmo, Sapri tiba-tiba berhenti. Ia menatap rumah itu lekat-lekat. "Kenapa, Pri?" tanya Jamal. Sapri tidak menjawab. Ia hanya menatap jendela rumah itu, yang memang sudah lama dibiarkan terbuka, layaknya mata kosong yang mengawasi setiap orang yang lewat. "Ada sesuatu?" tanya Pak Suryo, mencoba bersikap biasa. Pelan-pelan, Sapri menggeleng. "Tidak ada apa-apa," gumamnya,
lalu berjalan lagi tanpa berkata apa-apa. Keganjilan itu semakin membuat bulu kuduk ketiganya berdiri, tapi mereka tetap berpura-pura tenang, seolah-olah apa yang mereka alami hanyalah rasa lelah semata. Sekitar pukul 2 dini hari, saat mereka kembali ke pos, sesuatu terjadi. Sapri, yang sedari tadi lebih banyak diam, tiba-tiba bertanya dengan suara berat, "Kalian percaya manusia bisa kembali setelah mati?" Pertanyaan itu jatuh seperti batu ke dalam danau hening. Pak Suryo, Jamal, dan Mas Joni saling pandang. "Apa maksudmu, Pri?" tanya Pak Suryo perlahan. Sapri menatap mereka satu persatu. Matanya tampak kosong, sayu, seperti mata orang yang sudah kehilangan semua harapan. "Aku cuma bertanya," ujarnya, lalu berdiri. "Aku pulang karena kangen, tapi mungkin aku terlambat." Ia melangkah pergi begitu saja, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Pak Suryo merasa tenggorokannya kering. Ia melirik Jamal dan Mas Joni yang wajahnya sudah sama pucat. "Apa maksud dia? Terlambat," bisik Jamal. Mas Joni menggeleng, mulutnya seolah terkunci. Malam itu mereka pulang ke rumah masing-masing dengan rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Tidak ada satupun yang bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Sapri dengan tatapan kosongnya muncul dalam benak mereka. Pagi harinya, saat Pak Suryo sedang duduk di teras sambil menyeruput kopi, seorang anak kecil berlari menghampirinya. Pak Suryo, ada kabar dari Bu Samin," teriak bocah itu. "Ada apa?" tanya Pak Suryo sambil menahan detak jantungnya. "Katanya Sapri kecelakaan di jalan pegunungan 2 hari yang lalu. Katanya dia meninggal, Pak." Gelas kopi di tangan Pak Suryo hampir terlepas. "Apa?" Anak itu mengangguk, matanya membelalak. Orang-orang ramai di rumah Bu Samin pada nangis semua. Pak Suryo berdiri terpaku. Seluruh dunia seolah berhenti berputar. Dalam pikirannya terngiang-ngiang suara Sapri semalam. "Aku pulang karena kangen, tapi mungkin aku terlambat." Tubuh Pak Suryo gemetar hebat, karena ia tahu betul, ia, Jamal, dan Mas Joni baru saja menghabiskan 2 malam terakhir bersama orang yang seharusnya sudah meninggal. Pak Suryo berdiri kaku di teras rumahnya, membiarkan angin pagi yang dingin menerpa wajahnya. Lidahnya keluh, pikirannya bercabang kemana-mana. Baru semalam Sapri bersamanya, berbicara, berjalan, bahkan tertawa, meskipun tawa itu terdengar aneh. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah meninggal bisa ada di sana bersama mereka? Dengan langkah gontai, Pak Suryo menuju rumah Bu Samin, ibu dari Sapri. Di sepanjang jalan, ia melihat beberapa tetangga berdiri berkerumun, membicarakan hal yang sama dengan wajah muram. Di halaman rumah Bu Samin, suasana sudah ramai. Ada tikar digelar, orang-orang duduk bersila, sebagian besar perempuan menangis pelan. Di ruang tengah, tampak foto Sapri dipasang di atas meja kecil, dihiasi bunga melati. Pak Suryo hampir tidak percaya matanya. Bu Samin duduk di sudut ruangan, wajahnya kusut, mata sembab. Ia menatap kosong ke arah foto anaknya, seakan masih berharap semua ini hanya mimpi buruk. "Bu Samin, beneran ini Sapri?" Suara Pak Suryo bergetar saat bertanya. Bu Samin mengangguk perlahan. "Iya, Pak. Katanya Sapri kecelakaan motor di tanjakan dekat hutan jati pohon 2 hari lalu. Baru tadi malam, jenazahnya diantar pulang." Pak Suryo merasakan dunia berputar. Ia teringat jelas, bukan cuma 1 malam, tapi 2 malam berturut-turut, Sapri ikut ronda bersama mereka. Jamal dan Mas Joni datang tak lama kemudian.
Wajah mereka sama pucat, mata mereka merah, entah karena kurang tidur atau karena rasa takut yang menggerogoti dari dalam. Saat semua orang berkumpul, datanglah Pak Lurah Harjo, lelaki paruh baya yang selama ini dihormati di desa. Beliau berdiri di tengah ruangan dan berkata, "Kita doakan bersama, semoga almarhum diterima di sisinya. Namun, saya dengar ada hal aneh yang terjadi terkait Sapri. Siapapun yang merasa mengalami sesuatu, harap tetap tenang. Ini cobaan bagi kita semua." Pak Suryo, Jamal, dan Mas Joni saling melirik, tapi mereka memilih diam. Mereka tahu, tak semua orang siap mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Malam harinya, ketiganya berkumpul di rumah Pak Suryo. Rumah kayu sederhana itu terasa semakin sempit dengan suasana berat yang memenuhi udara. "Aku nggak bisa tidur, Pak," kata Jamal, suaranya serak. "Aku juga." "Bayangan Sapri kayak masih di sekitar kita," timpal Mas Joni, suaranya nyaris berbisik. Pak Suryo menghela napas panjang. Ia menuangkan teh hangat ke cangkir masing-masing, tangannya sedikit bergetar. "Kita bertiga lihat dia, kita ngobrol sama dia, kita jalan sama dia," kata Pak Suryo pelan, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tak ada yang berbicara, hanya suara jangkrik di luar jendela yang mengisi keheningan. "Apa mungkin Sapri balik karena ada sesuatu yang belum selesai?" tanya Mas Joni perlahan. Pak Suryo menatap keluar jendela. Bulan separuh menggantung di langit gelap. Angin malam meniup tirai tipis di ruang tamu, membuatnya bergoyang perlahan, seperti tangan tak terlihat. "Mungkin," jawab Pak Suryo pendek. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Mereka bertiga saling pandang, wajah-wajah mereka mengeras. Jam segini, siapa yang datang? Pak Suryo perlahan bangkit dan mendekati pintu. Dengan hati-hati, ia membuka pintu sedikit. Tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan pekat dan desir angin yang menerobos masuk. Namun, di tanah, tepat di depan pintu, ada bekas jejak kaki. Basah, seperti bekas orang berjalan dari arah sawah. Pak Suryo menutup pintu cepat-cepat dan mengunci rapat. "Aku rasa kita harus cari tahu lebih dalam soal kecelakaan Sapri," ucap Pak Suryo mantap, berusaha menyembunyikan rasa takutnya. Jamal dan Mas Joni mengangguk. Mereka sepakat. Besok pagi, mereka akan menemui orang-orang yang membawa jenazah Sapri pulang. Mereka harus tahu detailnya, karena firasat mereka mengatakan ini belum selesai. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, mereka bertiga pergi ke rumah Pak Salim, sopir yang membawa jenazah Sapri dari kota ke desa. Pak Salim, pria tua, berkumis tebal, menerima mereka dengan wajah cemas. "Pak Salim," mulai Pak Suryo, "kami mau tanya soal Sapri." Pak Salim menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. 3 hari lalu, Sapri pulang naik motor dari Jakarta. Tapi pas di tanjakan jati pohon, mungkin ngantuk atau kelelahan, sampai akhirnya Sapri jatuh dan langsung meninggal di tempat. Pak Suryo menggenggam lututnya erat. "Jatuh? Malam hari?" Pak Salim mengangguk. "Iya, malam-malam buta." Mas Joni bertanya lirih. "Kalau begitu, sejak kapan jasadnya ditemukan?" "Baru esok paginya. Ada warga lewat, lihat motornya jatuh ke dalam semak, terus nemu tubuhnya." Pak Suryo merasa tengkuknya meremang. Malam saat Sapri kecelakaan adalah malam yang sama ketika mereka bertemu dengannya di pos ronda. Berarti mereka tidak bertemu Sapri yang hidup, mereka bertemu sesuatu yang lain. Pak Suryo memandang Jamal dan Mas Joni. Tatapan mereka penuh ketakutan. Sesuatu yang salah telah terjadi. Mereka tanpa sadar
telah berbagi malam, berbagi obrolan, bahkan berbagi tawa dengan seseorang yang sudah berpindah ke alam lain. Malam itu, mereka bertiga kembali berkumpul. Tidak ada yang berani keluar rumah. Tidak ada ronda. Desa Kalinyamat yang biasanya ramai dengan suara kentongan, malam itu sunyi senyap, hanya suara serangga dan angin yang terdengar. Pak Suryo duduk di ruang tamu, matanya terpaku ke tungku kecil yang sudah hampir padam. "Aku rasa," ucapnya perlahan, "Sapri belum pergi karena dia masih mencari sesuatu, atau masih ingin menyelesaikan sesuatu." Jamal mengangguk lemah. "Kita harus bantu dia, Pak," kata Mas Joni pelan. "Kalau enggak, dia akan terus di sini. Dan kita enggak tahu apa yang mungkin terjadi kalau dia marah." Pak Suryo menatap api kecil di tungku, merasakan ketakutan menjalar perlahan dari ujung kakinya ke seluruh tubuh. Malam itu, hawa di desa Kalinyamat terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup kencang dari arah utara, membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk. Bulan yang biasanya terang benderang, kini tersembunyi di balik awan tebal. Langit seperti menahan sesuatu yang berat. Di dalam rumah Pak Suryo, suasana tegang tak kunjung surut. Ia, Jamal, dan Mas Joni duduk melingkar, saling diam dalam kecemasan. "Pak, apa kita tetap keluar malam ini?" tanya Jamal, suaranya bergetar. Pak Suryo menghela napas panjang. "Kalau kita menghindar terus, Sapri mungkin nggak bakal pergi. Kita harus hadapi ini." Tak ada yang membantah, meski ketakutan jelas tergurat di wajah mereka. Akhirnya, dengan persiapan seadanya, senter, jaket tebal, dan doa dalam hati, mereka bertiga berjalan menuju pos ronda. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah tanah menahan kaki mereka. Sampai di pos ronda, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam. Hanya desiran angin yang menderu di telinga. Mereka duduk bertiga, menyalakan api kecil. Waktu berlalu perlahan. Jarum jam terasa hampir berhenti bergerak. Tiba-tiba, dari arah jalanan gelap, terdengar suara langkah kaki. Mereka bertiga saling pandang, napas tercekat. Dan benar saja, dari balik kegelapan, sosok Sapri muncul. Tapi, malam ini berbeda. Sapri tampak jauh lebih pucat dari malam-malam sebelumnya. Pakaiannya kotor, sobek di beberapa bagian. Jaket yang ia kenakan penuh bekas lumpur, dan darah kering tampak mengotori bagian bahunya. Yang paling mengerikan adalah matanya, kosong, gelap, seperti lubang tak berdasar. Sapri berjalan mendekat perlahan. "Hai," sapanya, suaranya berat, seolah berasal dari tempat yang sangat jauh. Pak Suryo berdiri, menahan gemetar di kakinya. "Sapri, kamu kenapa?" Pak Suryo mencoba berbicara, suaranya nyaris tidak terdengar. Sapri tersenyum, senyum lemah yang lebih mirip tarikan otot mati daripada ekspresi bahagia. "Aku kangen rumah," katanya pelan. Ia melangkah lebih dekat, sehingga kini jaraknya hanya beberapa langkah dari mereka. Pak Suryo, Jamal, dan Mas Joni merasa punggung mereka basah oleh keringat dingin. 5 tahun aku merantau," lanjut Sapri. "Aku janji mau pulang, tapi..." Ia berhenti, menundukkan kepala. "Tapi aku nggak sempat pamit." Tiba-tiba, tubuh Sapri bergetar hebat. Suara isaknya terdengar pelan, namun lama-lama menjadi raungan menyayat. "Aku jatuh di jalan sepi, sendirian, gelap, dingin. Aku panggil-panggil, tapi nggak ada yang datang." Tangisnya bergema, terdengar seolah berasal dari kedalaman bumi. Jamal mundur 1 langkah,
tak kuat melihat sosok Sapri yang perlahan berubah. Tubuhnya mulai membusuk di depan mata mereka. Kulitnya mengelupas, darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Pak Suryo menahan rasa mual. Ia tahu ini bukan Sapri yang mereka kenal. Ini hanyalah sisa dari rasa rindu dan kesedihan yang terperangkap antara dua dunia. Dengan segenap keberanian, Pak Suryo melangkah maju. "Sapri," katanya dengan suara tegas, "kami semua di sini sayang sama kamu. Ibumu juga. Tapi tempatmu bukan di sini lagi." Sapri mengangkat wajahnya. Mata hitam legam menatap tajam. "Aku takut, Pak," bisiknya lirih. Pak Suryo mengangguk perlahan. "Kami akan doakan kamu. Kami akan bantu kamu pulang. Tapi kamu harus tenang, Pri. Sudah waktunya kamu istirahat." Sapri terdiam. Tubuhnya bergetar, lalu mulai memudar perlahan, seperti asap yang tertiup angin. Namun, sebelum sepenuhnya hilang, ia berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. "Terima kasih, sampaikan maafku pada ibu." Dan dalam sekejap, Sapri lenyap, meninggalkan hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Pak Suryo, Jamal, dan Mas Joni terjatuh lemas di pos ronda. Keringat membasahi tubuh mereka, meski udara begitu dingin. Tak lama kemudian, suara kentongan terdengar di kejauhan. Pak RT dan beberapa warga lain berjalan keliling, memastikan keamanan desa. Seolah dunia nyata kembali bergerak setelah keheningan panjang. Mereka bertiga memutuskan malam itu juga untuk pergi ke rumah Bu Samin. Sesampainya di sana, Bu Samin masih terjaga, duduk di dekat foto Sapri dengan mata kosong. "Bu," kata Pak Suryo pelan, "kami baru saja bertemu Sapri." Bu Samin menoleh, air matanya mengalir lagi. "Dia titip pesan, Bu," lanjut Pak Suryo. "Sapri minta maaf karena belum sempat pamit." Mendengar itu, Bu Samin menangis keras, memeluk foto anaknya erat-erat. Tangisannya menggetarkan hati semua orang di ruangan itu. Pak Suryo, Jamal, dan Mas Joni menunduk dalam-dalam. Mereka tahu, malam ini, beban yang selama ini menahan jiwa Sapri mungkin akhirnya terangkat. Dan mereka bertiga, meski ketakutan, merasa lega. Karena mereka telah membantu seorang teman untuk pulang, untuk benar-benar pulang. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, langit di atas desa Kalinyamat kembali cerah. Bulan bersinar lembut, bintang-bintang berkelip tenang. Angin membawa aroma bunga kenanga dari pekarangan, menandakan kedamaian yang akhirnya datang. Namun, jauh di sudut hati mereka, tetap ada rasa dingin yang tak bisa sepenuhnya hilang. Karena mereka tahu, kadang yang kembali bukan hanya kenangan. Kadang yang kembali adalah mereka yang tak pernah sempat berpamitan. Minggu-minggu setelah kejadian itu, desa Kalinyamat perlahan kembali ke kehidupannya yang biasa. Namun, bagi Pak Suryo, Jamal, dan Mas Joni, malam-malam ronda tidak pernah lagi terasa sama. Suara kentongan masih terdengar tiap malam. Warga tetap bergiliran menjaga keamanan desa. Tapi, di antara obrolan santai dan tawa ringan, selalu ada ruang kosong yang tak bisa diisi. Sebuah ruang yang dipenuhi kenangan samar tentang sosok yang pernah hadir, meski tidak lagi hidup. Pak Suryo sering termenung di pos ronda, memandangi jalanan sepi yang membentang di depan mereka. Setiap kali langkah kaki terdengar dari kejauhan, jantungnya masih saja berdegup kencang, seolah tubuhnya belum sepenuhnya bisa melupakan malam ketika Sapri datang dengan mata kosong dan suara lirih. "Pak," panggil Jamal suatu malam, membuyarkan lamunannya. Pak Suryo tersenyum tipis. "Iya, Mal. Kita..."
Beneran udah bantu Sapri kan? Tanya Jamal ragu. Pak Suryo mengangguk mantap. Kita sudah bantu dia pulang. Jawaban itu membuat Jamal menghela napas lega. Tapi jauh di dalam hati, masih ada sisa ketakutan yang sulit dihapuskan. Sementara itu, Bu Samin, Ibu Sapri, perlahan mulai menerima kepergian anaknya. Setiap sore, ia terlihat duduk di beranda rumahnya, menenun tikar dari daun pandan, sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan sejak suaminya wafat bertahun-tahun lalu. Beberapa warga sering menemani Bu Samin, bergantian membawa makanan atau sekadar mengajak ngobrol. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Pak Suryo duduk di beranda bersama Bu Samin. Mereka diam lama, hanya ditemani suara ayam dan semilir angin. Pak Suryo, kata Bu Samin pelan, saya tahu Sapri sempat datang ke ronda. Pak Suryo menoleh, terkejut. Bu Samin tersenyum samar. Sapri itu anak saya bisa rasa kehadirannya, bahkan kalau orang lain gak bisa lihat. Pak Suryo menunduk, matanya memanas. Dia datang bukan karena marah, lanjut Bu Samin. Dia datang karena rindu, karena janji pulang yang belum sempat ia tepati. Pak Suryo menepuk pundak Bu Samin perlahan. Ibu nggak usah khawatir, Sapri sudah tenang sekarang, ucap Pak Suryo. Bu Samin mengangguk, air mata mengalir perlahan di pipinya. Namun kali ini bukan hanya karena kesedihan, melainkan karena rasa lega. Beberapa minggu kemudian, sebuah acara doa bersama diadakan di balai desa. Warga berbondong-bondong datang, membawa makanan. Pak Lurah Harjo berdiri di depan, memimpin acara dengan suara tenang, namun penuh wibawa. Kita berdoa untuk almarhum Sapri dan semua saudara kita yang sudah mendahului. Kita juga berdoa, semoga desa Kalinyamat selalu dalam lindungannya. Semua warga menundukkan kepala. Di tengah gemuruh suara doa, Pak Suryo, Jamal, dan Mas Joni saling bertukar pandang. Mereka tahu apa yang mereka alami akan tetap menjadi bagian dari mereka, kenangan yang tak mungkin dihapus waktu. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, mereka merasa damai.